Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Kemudian dari nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, menggerakkan hati kita sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan di antara kewajiban sebagai seorang mukmin, kewajiban salat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah catat di antara amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita, bahwasanya cinta tersebut akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita berkumpul sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan salat bagi musafir ataupun salat di dalam perjalanan, terkhusus di pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang jamak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang salat qashar, ataupun salat yang dipendekkan rakaatnya, khusus bagi salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Dan salat qashar, kemarin juga sudah kita sama-sama pelajari apa-apa saja syarat di dalam pelaksanaan salat qashar tersebut atau dibolehkannya salat qashar tersebut, sehingga salat yang kita laksanakan menjadi sah ataupun diterima. Apabila tidak terpenuhi syaratnya, maka salat yang kita laksanakan masuk dalam kategori salat yang tidak sah, maka konsekuensinya yaitu harus diulang lagi salat tersebut. Pada pertemuan kali ini masuk di dalam pembahasan jamak yang sebelumnya sudah kita jelaskan sedikit tentang jamak, atau di dalam modul yang kami buat tersebut, jamak itu dalam bahasa Arab artinya kumpul, jamak, al-jama'u, ya. Jadi maksudnya adalah ketika ada 2 salat itu dikumpulkan di dalam satu waktu. Salat zuhur dikumpulkan, salat zuhur dan asar dikumpulkan waktu zuhur, atau salat zuhur dengan asar dikumpulkan waktu asar. Salat maghrib dan isya dikumpulkan pada waktu maghrib, atau salat maghrib dan isya dikumpulkan pada waktu isya. Itulah disebut dengan salat jamak. Ustadz, subuh tidak ada jamak dan juga tidak ada qashar. Jadi pelaksanaan salat subuh itu dilaksanakan secara mustakil, secara sendiri. Kemudian sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, adakah dalil yang menjelaskan tentang dibolehkannya ataupun syariat pelaksanaan jamak ini? Sebab yang kita tahu ketika berbicara tentang hal-hal yang wajib ataupun ibadah yang wajib, maka harus ada ketentuan ataupun harus dalil yang menjelaskan ibadah wajib tersebut akan berbeda tata caranya, waktunya, dan juga mungkin bilangan dari ibadah tersebut. Karena bapak-bapak, ibu-ibu ketika berbicara sholat, maka sebuah hal yang sudah baku di dalam pelaksanaannya. Nah, ngapo pacak-pacak termasuk tadi terjadi di sebagian masyarakat kita, ngapo melaksanakan sholat zuhur 2 kali. Nah, mungkin di jingoknya sholat zuhur 2 kali. Ngapo? Yang pertama 4 rakaat, setelah itu 4 rakaat lagi. Nah, ini mungkin aliran tertentu. Sebenarnya bukan sebuah hal yang aneh, dikarenakan memang ya
pembahasan tentang sholat yang wajib ini, intinya kalau zuhur 4 rakaat. Ketika ada lagi 4 rakaat setelahnya, itu berarti ada ajaran yang berbeda. Ataupun kemarin kita membahas tentang qasar, yang aslinya 4 rakaat, ngapa tiba-tiba jadi 2 rakaat ini? Nah, oleh karena itu, untuk menjadikan hukum yang asli 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang aslinya 4 rakaat harus dilaksanakan sesuai waktunya, tidak boleh 8 rakaat, 4-4 dalam satu waktu, maka harus ada dalil yang menjelaskan kebolehan tersebut. Kemarin sudah kita jelaskan di pembahasan qasar ayat Al-Quran, menjelaskan tentang dibolehkannya kita untuk melaksanakan qasar, surat An-Nisa ayat 101, dan juga jamak ini juga ada. Tetapi bukan ayat Al-Quran, melainkan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis dalam sahihnya nomor 1056 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan baina salati zuhri wal asri, di antara dua salat zuhur dan asar, iza kana ala zahri sayrin wa yajma' bainal maghribi wal isya. Begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara salat maghrib dan isya. Dari sini menunjukkan bahwasanya syariat pelaksanaan jamak ini ada. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim 705, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salati fi safratin. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan jamak dalam perjalanan beliau. Safarnaha fi ghazwati Tabuk. Ini sudah pernah kami singgung. Beliau melaksanakan safar ketika ingin melaksanakan perang Tabuk di daerah Tabuk. Fajama'a baina zuhri wal asr, kemudian mengumpulkan salat antara zuhur, mengumpulkan zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, kemudian mengumpulkan salat maghrib dan juga isya. Di sini menunjukkan bahwasanya menjamak, mengumpulkan salat dari yang aslinya zuhur punya waktu dewe, asar punya waktu dewe, asar dilaksanakan waktu zuhur, ataupun zuhur dilaksanakan bersama dengan salat asar, hal tersebut merupakan bagian dari yang dijelaskan dalam syariat. Cuman ada syaratnya, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan asak kumpul be. Seperti ketika kemarin kita sudah membahas tentang qasar, ada syaratnya. 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Kemudian yanqasimu jam'is salat ila qismain. Bahwasanya menjamak salat, jenis dari jamak ini terbagi menjadi 2 bagian. Jam'u taqdim, menjamak takdim istilahnya, takdim itu didahului. Ayuqaddimal mutaakhirati ila waqtil ula wa jam'u ta'khir bi ayuakhiral mutaqaddimati ila waqtil tsaniyah. Pemahamannya singkat, makna singkatnya, zuhur dengan asar dilaksanakan waktu zuhur, ini disebut dengan jamak takdim. Maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu maghrib, ini jamak takdim. Jamak takhir, zuhur dengan asar agak dilaksanakan pada waktu asar. Begitu juga dengan maghrib dengan isya agak dilaksanakan di waktu isya. Itu disebut dengan jamak takhir. Nah, ada syarat dan ketentuan. Insya Allah akan kita sebutkan syarat ketentuan tersebut. Nah, untuk jamak takdim dan takhir ini apakah pernah dilaksanakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi dan juga riwayat-riwayat yang lainnya dari Muaz radhiyallahu anhu, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul ketika di waktu perang Tabuk, iza irtahala qabla an tartafi asyamsi akhara zuhri. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhiri zuhurnya hatta yajma'aha ilal asri, sehingga zuhur tadi tidak dilaksanakan, kemudian diakhirkan zuhur tersebut pada waktu asar, yusallihima jami'an, kemudian baru ketika waktu asar dilaksanakan. Nah, untuk dalilnya Pak tidak kami cantumkan di sana secara detail. Hanya beberapa jenis dan sebagian dalil sebagai landasan dari pembahasan tentang jamak tersebut. Kemudian syarat jamak takdim. Ustadz, apa yang menyebabkan kami boleh
untuk melaksanakan jamak takdim, atau bagaimanakah cara ataupun syarat-syarat yang sehingga kami bisa menjamak takdim. Tapi sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahami dulu. Jamak ini mengumpulkan dua solat pada satu waktu. Pelaksanaan, tata caranya sama, tidak dipendekkan. 4 rakaat zuhur, cak biasa. Kemudian rakaat kedua ada tahiyat awal, rakaat ketiga, rakaat keempat, kemudian salam. Kemudian langsung bertegak lagi. Setelah bertegak, berniat lagi solat selanjutnya, yaitu solat asar, misalnya zuhur dengan asar. Sama 4 rakaat, 2 rakaat lagi tasyahud awal, kemudian rakaat ketiga keempatnya, kemudian tasyahud akhir. Jadi dikumpulkan, baik. Agak kita bahas tentang, Ustadz, ada yang kami pernah melaksanakan cuma dua-dua. Itu pembahasan jamak dan qasar. Ini kita pembahasan kemarin jamak, ini hari ini pembahasan jamak nyunian, mengumpulkan. Oke, insya Allah di akhir waktu kita akan membahas tentang jamak dan qasar itu digabungkan. Dan dia memiliki syarat di dalam pelaksanaannya. Sekarang syarat jamak takdim. Syarat-syarat jamak takdim. Ayanwiya jama'at thaniyah ma'al ula qabla firaghihi minas salatil ula. Lakinna yasinnu an takuna niyah ma'a takbiratul ihram biha. Jadi Pak, ketika kita pengen melaksanakan jamak takdim, zuhur dengan asar, yang dilaksanakan pada waktu zuhur, hendaklah ayanwiya jam'at thaniyah ma'al ula. Hendaklah ketika solat pertama itu kita sudah meniatkan melaksanakan 2 solat pada waktu itu. Di sana sudah kami tuliskan cak mano cara niatnya. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat majmu'an bil asri. Aku solat zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan solat asar, jam'an takdim lillahi ta'ala. Yang mana jamak tersebut didahulukan. Jadi ini syarat yang pertama, ketika ingin melaksanakan jamak takdim, maka di solat zuhur di awal itu sudah diniatkan jamak. Kalau tidak diniatkan jamak, berarti tidak boleh melaksanakan jamak. Alias, tidak boleh setelah solat zuhur 4 rakaat ini melaksanakan solat asar, karena tidak ada niat dari awalnya. Karena jamak harus digabungkan antara zuhur dengan asar itu di satu waktu, dan tanda bahwasanya kita ingin menggabungkan tersebut di solat zuhur di pertama tersebut kita berniat jamak zuhur dan juga jamak asar. Usolli fardhu zuhri, saya berniat solat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat majmu'an. Nah, zuhur tersebut digabungkan bil asri atau dijamak dengan asar. Jamak takdim lillahi ta'ala. Yang mana bentuknya adalah jamak takdim. Itu syarat yang pertama. Disunnahkan, khususnya sebenarnya ini seluruh solat di dalam mazhab Syafi'i. Antara kita niat itu, niat dalam hati Pak, bukan di lapas. Lapas itu sunnah. Antara niat dengan takbir itu harus langsung nyambung. Dalam artian tidak ada pemisah. Contoh, misalnya Bapak jadi imam, sering terjadi jadi imam. Ketika imam sudah meniat, tiba-tiba ada budak kecil lewat, kita usir sedikit. Berarti antara niat dengan takbiratul ihram itu ada sebuah aktivitas pemisah. Dalam mazhab Syafi'i hal tersebut tidak bisa membuat niat tersebut batal. Jadi intinya disunahkan ketika niat itu langsung Allahu Akbar. Ustadz, sulitnya usolli fardul maghrib saja Allahu Akbar. Tidak. Niat itu di dalam hati. Ketika niat sudah tertancap solat zuhur, solat asar 4 rakaat, solat zuhur dijamak dengan 4 rakaat langsung Allahu Akbar. Itu maksud di dalam mazhab Syafi'i yang diartikan dengan muqaranah, langsung dengan niat tersebut. Itu yang pertama, diniatkan di awal. Ya. Kalau tidak niat, berarti tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak boleh menjamak zuhur. Maka opsi kedua, apa? Opsi keduanya ketika agak asar, pada waktu asar cukup dikosorkan. Tidak boleh jamak. Kemudian, sanian al-muwalatu bainahuma. Mualah, ay bi ayyubadira ila saniyah, fawr firaghihi minal ula wa taslimihi minha.
la yufarriqu bainahuma bi syai'in min dzikrin aw sunnatin aw ghairu zalika. Ketika sudah melaksanakan salat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mubadirah, langsung melaksanakan salat selanjutnya, yaitu salat asar. La yufarriq bainahuma, jangan ada pemisah di antara salat zuhur dan salat asar tersebut bisyai'in, dengan sesuatu min dzikrin, seperti zikir, agak zikirnya. Jadi jangan zikir dulu, au sunnatin, atau sunnah-sunnah yang lainnya, au ghairi zalik, atau hal-hal yang di luar dari zikir dan sunnah tersebut. Jadi langsung, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bertegak, Allahu Akbar. Bahkan ulama, teko ngomong pun tidak boleh. Maka mak manu kami nak jelaskan sebelum pelaksanaan solat zuhur di solat pertama, jelaskan age kita solat jamak 4 rakaat. Setelah salam, ketika kami berdiri langsung melaksanakan solat zuhur, langsung pelaksanaan solat asar. Nah, itu syarat yang kedua. Hal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iza a'jalahu as-sayru, yuakhirul maghrib fa yusalliha salasan, summa yusallim, summa kullama yalbis hatta yuqimul isya, fa yusallihi ma rak'ataini summa salam. Intinya di sini menunjukkan Rasul ketika salat maghrib, ya, walaupun ada celah sedikit waktu di sana, beliau langsung a'jalahu, langsung melanjutkan dengan sholat isya yang dijamaknya tersebut. Di sini menunjukkan bahwasanya disyaratkan harus mualah ataupun langsung melaksanakan. Syarat yang keempat, ayyadu masafarihi ila talabbusihi bisaniya ay fala yadurru ayyusalliya ila baladihi asna'iha. Pelaksanaan jamak dan pelaksanaan jamak tersebut harus masih di dalam keadaan safar. Mak mana Ustaz contoh? Contoh Pak, kita pengen ke Jakarta. Sekarang ini mudah. Nak ke Jakarta pacak sejam. Bahkan bolak-balik pun pacak masih dalam satu waktu. Ya, zuhur misalnya. Ketika kita pergi, waktu zuhur jam 12 sampai jam 1. Mungkin kita cuman belanja sebentar di Jakarta. Kemudian balik lagi. Ya. Maka ketika kita melaksanakan sholat zuhur tadi, dilaksanakan secara jamak, maka kedua hal tersebut, baik asar, baik zuhur dan juga asarnya, masih dalam pada waktu jamak. Kalau waktu asarnya sudah di rumah, biasanya banyak Pak kita nih, sholat jamak. Ketika kita sholat jamak, rupanya pas waktu zuhurnya memang dalam perjalanan, kita jamakkan. Asarnya agak sudah lah sampai rumah. Maka ulama mengatakan ini tidak cocok jamak. Yang di awal nih kosor, yang di di asarnya tadi laksanakan sholat seperti biasa, alias bukan di jamak dan juga bukan di kosor, karena tidak lagi dalam keadaan jamak. Jadi intinya ketika pengen menjamak zuhur dengan asar, maka zuhur dan asar ini, waktu antara zuhur dan asar ini masih di dalam perjalanan. Baru dibolehkan yang namanya jamak ataupun qashar tadi itu. Ingat Pak, bahwasanya dalam pembahasan kemarin, pembahasan jamak adalah musafir itu berbeda dengan pemahaman kita. Ustadz, aku nih, sejak kemarin Ustadz melakukan studi banding. Kami pergi zuhur sampai di Lampung kemarin saya. Sampai ke Lampung itu tuh icaknya lah asar. Apakah kami masih boleh melaksanakan jamak takdim? Boleh, karena walaupun menetap di daerah tersebut, ya, tidak melaksanakan apa-apa, tetap dihitung masih musafir. Kalau pemahaman kita selama ini, Pak, perjalanan itu amalah sampai bukan lagi perjalanan. Dalam syariat, selagi kita di luar kota kita, perjalanan kita lebih dari 81 km, dan perjalanan tersebut bukan dalam keadaan maksiat, maka itu masih dihitung dalam kategori musafir. Jadi intinya, zuhur dan asar tadi
masih di dalam perjalanan, maka boleh digabungkan antara zuhur dan asar tadi. Itu syarat yang keempat. Syarat yang keempat jamak takdim. Kemudian jamak takhir sama ayanwil jam'il ula takhiran khilali waqtihal asli falau kharaja waqtu zuhri walau lam yanwu jam'aha ma'al asri takhiran asbahat muta'alliqatan bizimmati ala wajhil qada. Jadi intinya Pak, bahwasanya ketika melaksanakan jamak takhir, maka diniatkan pada waktu sholat zuhur tersebut jamak takhir. Sama niatnya juga seperti yang sudah kami tuliskan. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaat majmu'an bil asri jam'at takhir. Saya, ya Allah, berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat majmu'an yang kami laksanakan bersama, yang kami kumpulkan bersama ashar, dan itu dijamak secara takhir majmu' takhir majmu'ul bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Itu sudah kami maktubkan di sana. Jadi syarat yang pertama itu hendaklah berniat jamak solat, melakukan niat jamak takhir pada waktu solat pertama, yaitu solat zuhur tadi. Yang kedua, ayyaduma safarahu ila ayyufarriqa minas salataini ma'an. Sama juga. Antara solat zuhur dan solat asar itu masih dalam perjalanan. Kalau seandainya kita lah sampai rumah dalam pelaksanaan solat asar, maka solat yang kita laksanakan tadi, khususnya zuhur tadi, bukan dihitung sebagai solat musafir, tetapi mentakhirkan solat dan sifatnya berdosa. Jadi intinya kalau nak menjamak, maka zuhur dan asar dan zuhur tersebut yadu masafarahu ila ayyufarriqa minas salati ma'an, masih dalam perjalanan. Itu syarat di dalam pelaksanaan jamak takhir. Kemudian, nah sekarang Ustadz, kami sering jingok ada wong tuh yang jamak dan qasar. Dia tuh mengumpulkan zuhur dan asar bukan 4-4 tetapi 2-2. Nah, berarti ini namanya jamak qasar. Jamak dipakai, qasar dipakai, dijadikan satu. Yang aslinya qasar itu 2 rakaat waktu zuhur, ketika waktu asar lagi 2 rakaat, atau zuhur dengan asar dilaksanakan pada waktu zuhur atau asar 4 rakaat. Nah, ini namanya jamak qasar. Zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur, namun bukan 4 rakaat, 2-2. Itu disebut dengan jamak qasar. Wong yang dibolehkan untuk jamak qasar harus terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ayyakuna safar tawilan. Yang pertama, perjalanannya harus panjang. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i minimal 81. Mayoritas ulama menjelaskan 89 km. Kalau nak ngambil mazhab Syafi'i, maka minimal 81 km. Nak ngambil lebih aman lagi 89 km. Fala ya'taddu bis-safaril ladzi yakunu duna zalik. Kalau tidak atau kurang dari 81 km, maka tidak boleh jamak dan qasar tadi. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ayakuna safar ila jihatin muayyanatin maqsudatin bizatiha. Bahwasannya perjalanan safar ini memang ada tujuan untuk melaksanakan perjalanan. Fala ya'tadu bisafari rajul haim ala wajhatin laisa lahu wajhatil muayyana. Dekat tujuan. Intinya ada sekarang tuh tren Pak, yang sultan-sultan itu mereka tuh intinya beli tiket kemana, ke Singapura, jajan, beli mie, kamu banyak duit terserah dia. Beli makanan di sana, terus balik lagi. Dari sisi jarak, maka itu sudah terpenuhi syarat untuk melaksanakan jamak dan qasar. Akan tetapi dikarenakan tidak ada tujuan, wala safar min yattabi'u faidihi masalan wa huwa la yadri aina yazhab bihi, atau dia tidak tahu nak pergi ke mana, intinya berjalan baik, maka tidak boleh melaksanakan safar, solat qasar dan juga jamak ini. Syarat yang ketiga, alla yakuna al-ghardu min as-safar wusulu ila ayyi maksiat. Contoh, na'udzubillah, aku pengen safar ke daerah sana. Untuk apa? Untuk ada perlombaan nyabung ayam misalnya. Maksiat. Atau untuk berjudi, na'udzubillah. Maka walaupun terpenuhi syaratnya, jaraknya 81 km, tujuannya untuk melaksanakan safar dan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan kemarin di pembahasan tentang qasar,
maka tetap tidak dibolehkan untuk melaksanakan safar ataupun sholat qashar dan juga jamak. Dikarenakan apa? Allah memberikan kemudahan qashar dan jamak ini bagi kita di dalam hal-hal yang baik ataupun hal-hal dalam ibadah. Maka tidak bisa digunakan syariat kemudahan ini kalau seandainya bertujuan di dalam syariat. Kemudian pembahasan selanjutnya, al-jam'u baina salataini fil matar. Ustaz, boleh tak melaksanakan, ada tak hal-hal yang lain selain daripada safar yang dibolehkannya kita untuk menjamak salat? Ada, Pak. Yaitu dalam keadaan hujan. Tapi ada syaratnya, Pak. Ada syarat dan ketentuan. Yajuzul jam'i baina salataini taqdiman fil matar. Dibolehkannya kita untuk menjamak takdim, alias zuhur dan asar, itu dilaksanakan pada waktu zuhur ketika dalam keadaan hujan. Lagi kita tentukan hujannya yang cak mana. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah sab'an wa samanian, 7 dan ke-8, zuhur wal asri wal maghrib wal isya, ketika kemudian dijamaknya antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian ditambahkan oleh Imam Muslim, min ghair khaufin wala safarin, dan itu bukan dalam keadaan takut ataupun masih aman, dalam keadaan aman, dan juga tidak dalam keadaan safar. Diriwayatkan, ditambahkan oleh Imam Bukhari, qala Ayyub la'allahu fil lailatil matirah. Itu dalam keadaan hujan ketika pelaksanaan sholat tersebut. Dari sini menunjukkan bahwasanya Rasul pernah menjamak sholat bukan dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan wilayah itu lagi konflik dan sebagainya. Rasul SAW menjamak dalam keadaan hujan tersebut. Namun, wala yajuzu jam'u fi waqti tsaniyah, hal tersebut disyaratkan untuk dilaksanakan ketika jamak takdim. Ketika di jamak takhir, maka tidak ada yang namanya jamak untuk hujan di jamak takhir. Ada syaratnya. Wa yashtaratu li hadzal jam'i syurutut taliyah. Syaratnya apa? Hujan yang cak mano, dalam keadaan cak mano, ayan antakuna salat jamaah di masjid ba'id urfan. Salat jamaah tersebut dilaksanakan di masjid yang masjid tersebut memang jauh di dalam jaraknya. Dan juga ini khusus bagi mereka yang meyakini bahwasanya sholat di masjid itu adalah hukum sholat di masjid berjamaah itu adalah wajib. Maka dibolehkan, ya ta'azzal muslim bil matar fi tariqihi ilaihi. Takut agak terjadi hal-hal yang bisa memudaratkan, membahayakan orang tersebut ketika berjalan jauh. Kalau Cak Ustaz di dekat sinilah, maka tidak berlaku yang namanya sholat jamak di dalam hujan tersebut. Istidamatil matar awali sholataini. Nah, ini juga sholat zuhur dan sholat isya asar itu ada kemungkinan sholat tersebut bakal lebat. Kalau kita jingok acaknya sholatnya ini masih rintik-rintik, maka tetap pelaksanaan sholat tersebut tidak boleh untuk dijamak. Acak tahu mau mana, maka kita diakhirkan waktu sholat zuhur tersebut. Ini nak waktu asar lah. Tetapi asar tersebut, waktu nak masuk asar, caknya masih hujan deras. Ya, apalagi banjir mak mano, maka dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan juga asar tadi pada waktu zuhur tadi. Inda salam minal ula, ketika salam di rakaat. Ketika salam rakaat zuhur memungkinkan untuk, jadi bukan berniat di awal untuk menjamak di takdim, bukan. Ketika sholat zuhur kita laksanakan assalamualaikum, assalamualaikum, caknya masih hujan nanti sampai asar lagi. Maka dijingok hal tersebut memungkinkan untuk waktu hujan itu masih panjang, apalagi banjir, maka dibolehkan bagi kita untuk menjamak jamak takdim. Tetapi syarat pertama ini sebenarnya sudah bisa membantah bahwasanya sulit untuk yang namanya menjamak sholat ketika hujan. Apa? Syaratnya adalah antara rumah dan masjid kita jauh. Rata-rata sekarang di Indonesia ini dekat galau. Di RT kami itu Pak Ustadz 3 masjid. 1 RT 3 masjid. Maka dekat galau. Subuh tuh sakno, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dak kata alasan dak pacak bangun subuh tadi itu.
Maka hal tersebut ketika memang jauh mungkin di daerah dusun atau kita di daerah talang gitu kan, takut ada harimau ketika sholat subuh atau ketika sholat isya, maka maghrib jamak kala maghrib dengan isya pada waktu maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan singkat tentang pembahasan jamak. Jadi jangan takut Pak Bu ketika melaksanakan perjalanan sholatnya di jamak. Kalau seandainya itu memang menyulitkan, maka disunnahkan untuk mengambil jamak tersebut. Kalau seandainya dalam perjalanan tersebut santai, kita yang megang mobil, kita yang bawa mobil dewek, kapanpun, apalagi jalan antara mungkin Palembang dengan tempat yang kita tuju itu aman, banyak tempat peristirahatan, banyak masjid, banyak tempat untuk buang air dan sebagainya, maka hal tersebut memudahkan, maka mubah dibolehkan untuk ngambil qasar dan juga jamak ataupun meninggalkan qasar dengan jamak tersebut. Tetapi kalau sulit, Ustadz aku nih balik ke daerah sana, sulit nian, dari sini ke Palembang naik speed dulu, dari speed agak naik ini lagi, sulit nian. Maka keadaan hal tersebut maka dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk mengambil qasar dan juga jamak solat tersebut sebagai bentuk dari kemudahan di dalam menjalankan syariat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang kurang dipahami dari apa yang kami jelaskan atau ada hal-hal yang masih berhubungan dengan salat musafir ataupun ada hal-hal yang lain di luar pembahasan, ada yang pengen kita diskusikan, ahlan wa sahlan. Pak, Bu, kalau mungkin pernah mendengar Ustadz menjelaskan tentang musafir ataupun qasar salat berbeda, itu di mazhab lain memang banyak perbedaan di dalam tata cara. Contoh dari segi masafah, dari segi jarak. Mazhab ini mengatakan jaraknya ini 81, mazhab ini mengatakan 80 km. Ada yang mengatakan bahwasannya ketika kita melaksanakan masafah itu tidak penting. Sepanjang apa kita melaksanakan perjalanan, kalau kita tidak bisa jalan tersebut, kita berjalan itu tidak sampai-sampai dan sholat itu sudah masuk zuhur dan asar, maka baru dibolehkan untuk jamak dan qasar. Itu pendapat ulama. Ya, berbeda-beda. Tetapi apa yang kami jelaskan tadi itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan dalil yang sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada pernah dengar yang pengen didiskusikan, yang pengen ditanyakan, maka insya Allah akan kita diskusikan. Ahlan wa sahlan. Kalau ada Pak Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safir. Ya. 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 Jadi ada syarat di dalam qasar. Syarat pertama adalah tata'allaqu bi zimmatihi fi safar yu'addiha aidan fi safar. Maka harus yang pertama itu waktu pelaksanaan qasar tersebut bisa dilaksanakan ketika kita sudah safar. Kalau baru nak safar ataupun baru berniat nak safar, travel datang jam 1, jam zuhur kita qasar, tidak boleh. Yang dibolehkan mungkin jam 11 kita safar, tiba-tiba di travel di tengah perjalanan kita sudah masuk waktu zuhur, berhentilah mungkin di tol, ada tempat peristirahatan, tepatnya mungkin jam 1, jam 2. Maka ketika sudah masuk dalam perjalanan, baru dibolehkan bisa ataupun diizinkan untuk melaksanakan qasar tersebut. Namun tadi bentuknya
travel jam 1 jemput, jam 12 kita kosor, masuk zuhur, maka tidak sah pelaksanaan sholat tersebut alias batal dalam pelaksanaannya. Yang kedua, ayatajawazu suwarul balad allati yusafiru fiha. Ketentuan seorang bisa dikatakan musafir adalah ketika dia sudah keluar dari pagar sebuah daerah. Kalau kita ini lemak sudah ditandai dengan gapura, selamat datang ke kota Banyu Asin, selamat datang ke kota Ogan Ilir, selamat datang ke kabupaten ini. Itu berarti sudah keluar dari kota, dari tempat asal kita. Karena ngapo? Ada syarat yang mensyaratkan bahwasanya musafir itu harus 81 sampai 89 km. Kalau seandainya syarat itu tanpa ada syarat yang kedua ini, maka tukang ojek, kemudian supir taksi, kemudian kurir itu dibolehkan untuk kosor sholat. Karena dia masih beligat berputar di Palembang inilah sehari itu, apalagi kurir itu sudah dihitung musafir, itu sudah 89 km lebih. Tetapi dia tidak keluar dari kota Palembang, maka itu tidak dianggap musafir yang digunakan untuk melaksanakan qasar. Syarat yang selanjutnya, alla yanwiyal musafir iqamati arba'ati ayyam. Kalau seandainya Pak Haji, aku pengen ke Lampung. Ya. Nah, untuk ke Lampung tersebut, ya, selama 4 hari. Ya. 4 hari, ghairu yaumid dukhul war rujuk. Bukan waktu pergi. Waktu pergi dan balik itu tidak dihitung. Intinya aku nak mudik ke mana? Ke Lampung itu 4 hari. Maka tidak boleh ataupun tidak sah dalam pelaksanaan qasar alias tidak disyaratkan ataupun tidak sah, tidak dibolehkan untuk melaksanakan qasar. Wa amma iza kana nawiyan, kalau seandainya kita berniat ya ayyukima aqalla min arba'atil ayyam, kurang dari 4 hari, au kana la ya'lam, atau kita tidak mengetahui berapa hari kita bakal musafir tersebut, di amalin yu'alijuhu wala yadri, dan juga tidak tahu ya mata yatim qasra fi halatil ula ila ayyauda ila hitatil imron min baladihi, maka baru dibolehkan qasar salat. Jadi intinya Pak, maksudnya ini qasar itu dibolehkan hanya selama 3 hari. Kalau kita berniat ke Lampung 3 hari, maka baru dibolehkan qasar selama 3 hari tersebut. Jadi maksudnya kan sudah kita pahami, qasar itu perjalanan itu, musafir itu bukan cuman dihitung ketika kita dalam perjalanan pergi balik be. Kita keluar dari kota kita tersebut terpenuhi syarat, di rumah tempat wong tua kita di Lampung tersebut ataupun keluarga ataupun tempat kota tidak ngapa-ngapui, mancing misalnya, atau tidur-tidur dan sebagainya, ngobrol. Waktu zuhur, ya mampu gitu untuk melaksanakan 4 rakaat. Apakah boleh kita qasar? Dibolehkan, karena masih dianggap musafir. Nah, ketika niat 4 hari, maksimal itu 4 hari, selain dari pulang dan pergi, maka tidak boleh qasar di dalam perjalanan tersebut. Kalau 3 hari, masih boleh 3 hari tersebut. Kalau tidak tahu berapa hari, maka selama dia di sana, tidak berniat untuk berapa hari netap di sana, maka dibolehkan selama dia di sana qasar salatnya. Ada yang mengatakan 18 rakaat, ada yang mengatakan 21 rakaat, mengikuti Nabi SAW, bahwasanya Rasul SAW pernah qasar salat ketika Fathu Mekah, wa syahidat mahul fath fa aqama bi Makkah bisamanina asyra lailatan. Rasul SAW pernah 18 hari melaksanakan qasar salat di Mekahnya. Ya, karena beliau tidak tahu nak berapa hari bakal tinggal di Mekah tersebut. Tetapi kalau kita berniat, aku nak mudik 4 hari, pokoknya setelah itu balik, apalagi memesan tiket, maka tidak boleh melaksanakan qasar. Kalau seandainya 3 hari, boleh kalau 3 hari qasar. Jadi 3 hari atau tidak tahu berapa hari kita melaksanakan qasar tersebut. Nah, jadi boleh untuk melaksanakan qasar. 5 hari, 4 hari beda boleh, apalagi berniat 5 hari. Ya, sekarang tuh mudah Pak untuk nandoi bahwa kita tuh tahu berapa hari qasar itu dengan beli tiketnya itu. Nah, kita tidak tahu kena mudik ke rumah orang tua. Berapa hari? Tidak tahulah pokoknya. Orang tua aku lagi sakit, pokoknya aku mudik. Selama dia bentuknya mudik, tidak tahu berapa hari nginap di sana, selama itu pula dibolehkan qasar.
Tapi maksimal sebagian ulama mengatakan 18 hari dibolehkan qasar. Ustadz, aku tuh pacak sholat 4 rakaat. Boleh tidak aku nak sholat 4 rakaat? Boleh, silakan. Qasar ini memudahkan kita, Pak. Ya, nak 4 rakaat jadi 2 rakaat juga jadi. Sebagian ulama mengatakan, alhamdulillah di rumah, lada katik gawe juga. Maka lebih baik 4 rakaat be. Tapi pendapat yang lain, ini kemudahan yang Allah berikan, maka ambil. Nah, jadi balik ke diri kita masing-masing. Jadi maksudnya Pak Haji, kalau berniat 4 hari lebih, kalau berniat, nian, maka tidak boleh qasar. Kalau tidak berniat, maka boleh qasar. Nah, pacak meh itu Ustaz, meloi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pergi haji dan umroh itu ada keadaan tertentu yang membolehkan dia untuk melaksanakan jamak dan qasar. Contoh, ketika di Arafah, di Muzdalifah, itu bahkan disunahkan. Tapi kalau sehari-hari dia, Pak, dia tahu, kata Kementerian Agama ataupun pengurus hajinya, kita itu dihaji selama 40 hari, tiket sudah dibelikan dan sebagainya. Maka tidak boleh dia melaksanakan jamak dan qasar kecuali di dalam perjalanan ataupun di dalam pelaksanaan haji dan umroh tersebut. Dan juga sayang Pak kalau seandainya solat qasar dan jamak ketika haji dan umroh menpacak sebanyak-banyak solat apapun kita laksanakan. Mana kalau seandainya kita 40 hari itu di sana itu pergi dan baliknya. Nah, kalau perginya boleh kita qasar ketika dalam pesawat dan juga baliknya ketika masih dalam pesawat atau naik mobil atau naik kapal laut boleh jamak dan qasar. Yang menetapnya itu yang tidak boleh jamak dan qasar tersebut. Kalau sudah ditentukan waktunya tadi. Kami pernah dengar ceramah, lupa kami Habib siapa. Yang pastinya agak kami konfirmasikan lagi, beliau ini menjelaskan bahwasanya di pernikahan anaknya, beliau tahu bahwasanya tidak ada dalil yang membolehkan melaksanakan pesta itu bisa melegalkan ataupun bisa membuat jamak solat itu bisa dijamak. Qasar tak boleh nih, mutlak jamak dijamak. Tetapi ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya itu kan merupakan gawean yang tidak setiap hari dilaksanakan ataupun mungkin bahkan seumur hidup mungkin. Maka ulama membolehkan jamak dengan syarat ada solat sebentar yang dilaksanakan lihurmatil wakti untuk menghormati waktu tersebut. Ustadz, aku tidak sanggup untuk melaksanakan sholat. Contoh, misalnya dia pengantin betino, lah banyak bermake up rias dan sebagainya. Tidak sempat aku, maka bertayamum lah. Walaupun dalam keadaan tersebut tidak dibolehkan tayamum. Tapi mayoritas ulama mengatakan selain dari musafir, selain dari jamak, selain daripada mator, hujan, selain dari dalam keadaan yang ada membahayakan konflik dan sebagainya, maka tidak dibolehkan menjamak sholat tadi. Tetap laksanakan sebagaimana apa yang diinikan. Ya, contoh selain dari yang ini, contoh Pak, zaman sekarang ini zaman macet, keadaan macet. Balik dari, mungkin kita begawe di Indralaya, balik ke Palembang, antara Indralaya dan Palembang itu dekat, tidak masuk dalam kategori masafah ataupun jarak yang dibolehkan musafir. Cuman ketika kita zuhur, ketika kita balik zuhur jam 3, insya Allah sampailah di rumah itu asar. Nah, maka ketika kita zuhur, rupanya macet di tengah jalan. Mungkin di area Pemulutan, macet dekat masjid dekat ini. Walaupun kita berhenti pun tidak pacak gitu, karena macet tersebut bisa menambah macet lagi kalau kita berhenti. Maka kita nunggu zuhur sudah dilaksanakan, asar lewat masuk maghrib. Maka hal tersebut dibolehkan untuk dijamak takhir tadi. Karena ngapo dalam keadaan memang menyebabkan kita tidak mampu dalam melaksanakan. Kalau zuhur dengan kalau seandainya zuhur dengan maghrib tidak bisa, mungkin maghrib dengan isya, ya. Maka dibolehkan menjamak takhir tadi itu.
Tapi kalau seandainya kita sudah masuk asar, Pak, balik misalnya begawe di Indralaya, lah masuk di asar, 3:30 lah, sudah azan, ayah kayak balik di rumah beh. Biasanya menjalan lancar, jam 5 sampai aku nak asar. Tiba-tiba ketika di jalan, macet, tidak melaksanakan sholat asar, masuk maghrib, maka berdosa dia. Itu disebut dengan kodok sholat. Ya, dosanya dapat, tak masuk dalam kategori jamak tadi, berdosa dia dalam pelaksanaannya. Ya. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang dibolehkan jamak secara mutlak, secara syariat, tapi ada juga hal-hal yang tidak dibolehkan jamak. Ada juga jamak dalam keadaan mudarat. Intinya kalau keadaan mudarat semuanya dibolehkan. Mudarat secara syar'i, Pak. Misalnya contoh, ya dia ini mungkin operasi, ataupun dia adalah dokter yang mengoperasikan. Tidak kemungkin lah masuk waktu zuhur. Sebentar lagi zuhur lah sudah lewat. Sekarang nak masuk asar, ya sudah istirahat dulu sholat. Ya, tadi lagi ngoperasi kan, mati wong tersebut. Maka dibolehkan untuk menjamak atau bahkan disyariatkan untuk menjamak sholatnya tadi itu. Tapi untuk masalah pesta, untuk masalah hajatan, atau masalah yang sepele yang aslinya pacak, ya dilaksanakan. Mayoritas ulama mengatakan tidak diperlukan ataupun tidak diperkenalkan untuk menjamak sholat tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa, semoga Allah memberikan manfaat, Allah berikan kebaikan dan rahmat terhadap ilmu yang sudah kita pelajari, dan Allah berikan kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udzuka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma ta'allamna warudduhu ilayna inda hajatina ilayhi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.